Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu, sehingga hari ini kita sungguh-sungguh boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita juga disegarkan oleh Tuhan, dan kita memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang selalu nggak pernah meninggalkan kehidupan kami. Berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang selalu ajaib dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Beri kami hikmat, urayuan, pengertian, dan Roh Kudus yang mengajar hidup kami. Sehingga pagi ini ketika kami mendengarkan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu ini akan sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan kami. Kami menjadi umat-Mu yang mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga kami nggak tersesat dan kami boleh terus menikmati segala kebaikan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pagi ini saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-22 sampai 27. Saya kasih tema khotbahnya pagi ini, renungannya kita, yaitu jangan terbiasa untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mulai dari ayat ke-22. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Nah, ada suatu kejadian yang unik di sini. Tapi kalau Anda sama-sama melihat sebelum di ayat perikop sebelumnya, Tuhan Yesus memulai tentang bagaimana bercerita bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan dia gembala bukan hanya gembala yang hanya sekedar melakukan tugasnya. Bukan hanya sekedar gembala upahan yang meninggalkan dombanya ketika terjadi masalah. Tetapi dia adalah gembala yang berani pasang badan. Dia gembala yang membela, bahkan berani berkorban untuk kepentingan domba-dombanya. Tetapi setelah itu di sana dikatakan tidak berapa lama datang orang Yahudi, datang kepada Tuhan dan dia bertanya, "Tuhan, kalau Engkau Mesias, ayo Tuhan, katakan terus terang kepada kami, sehingga kami tidak bimbang." Ada suatu statement yang sangat menarik yang Tuhan katakan, bahwa Aku telah mengatakannya kepada kamu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi di sana itu sudah berkali-kali diberikan tahu oleh Tuhan bahwa Aku ini Mesias. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang nggak connect antara mereka dengan Tuhan Yesus di sana. Karena di sana bahkan mereka nggak hanya dikasih tahu secara pendengaran, tetapi mereka juga bahkan melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu menjauhkan mereka. Mereka nggak bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang mereka nantikan selama ini. Dan di akhirnya Tuhan Yesus ngomong bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka. Makanya pagi ini saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mereka, orang-orang Yahudi ini masuk dalam suatu kondisi sehingga ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka nggak lagi bisa menangkap itu dalam spiritnya mereka. Kenapa? Karena mereka bukan termasuk dalam golongan dombanya Tuhan. Mereka tidak terbiasa untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupannya mereka. Nah, penting buat kita semua untuk melatih hidupnya kita untuk terus ada dalam suatu atmosfer di mana kita bisa terus mendengarkan suara Tuhan. Karena kita ini domba. Domba itu punya suatu karakter di mata dan telinganya yang sangat kontras. Domba itu memiliki kemampuan melihat yang sangat buruk. Dia nggak bisa melihat jauh, dia bisa melihat sekelilingnya dengan cukup luas.
tetapi dia nggak bisa melihat jauh. Oleh sebab itu kita sering melihat domba itu akan berjalan secara bersama-sama, berkumpul. Karena dia nggak bisa melihat jauh. Gembala lah yang bisa melihat jauh. Seringkali dalam hidupnya kita nggak bisa melihat jauh. Kita nggak bisa melihat 1 bulan ke depan. Kita nggak bisa melihat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Tapi Tuhan kita bisa. Tuhan kita tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, apa yang menurut kita baik, seringkali Tuhan nggak mengizinkan itu terjadi karena Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Ketika kita ingin mengarahkan diri kita ke belok kanan, tetapi Tuhan melihat bahwa ke depannya nggak baik. Dan Tuhan membelokkan hidupnya kita bukan lagi ke kanan tetapi malah ke kiri. Hal yang kita nggak suka. Tetapi Tuhan melakukan itu karena dia bisa melihat jauh ke depan. Penting untuk Anda dan saya bisa terus mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena matanya domba itu nggak bisa melihat jauh, tetapi telinganya domba itu sangat baik. Domba itu memiliki kemampuan mendengarkan yang sangat baik dan itu yang akan menolong kehidupannya dia. Makanya Tuhan Yesus nggak pernah ngomong bahwa domba-dombanya dia melihat arah di mana Tuhan Yesus berjalan di depannya. Tetapi selalu dikatakan di dalam Alkitab bahwa domba-dombanya mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena domba memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Jadi saya percaya kalau ada orang yang berkata bahwa saya nggak bisa mendengarkan suara Tuhan, sebenarnya itu nggak tepat. Kenapa? Karena domba didesain, diciptakan untuk memiliki kemampuan mendengarkan yang dengan sangat baik. Oleh sebab itu saya percaya bahwa setiap kita sebagai dombanya Tuhan, sebagai umat percayanya Tuhan, kita itu diberikan kemampuan mendengarkan yang sangat baik. Tapi seringkali kita yang tidak menggunakan itu, kita nggak memfokuskan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan, tapi kita memfokuskan diri kita untuk mendengarkan suara dari orang-orang yang ada di sekelilingnya kita. Sehingga kita nggak lagi fokus yang mana suara Tuhan, yang mana bukan suara Tuhan. Ketika kita membuka dirinya kita untuk lebih mendengarkan apa yang jadi perkataan orang dalam hidupnya kita, mendengarkan gosip-gosip di luar, mendengarkan semua hal-hal yang trending, kita sedang membiasakan diri kita untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Domba itu pada awalnya nggak selalu langsung kenal dengan suara gembala, tapi karena setiap hari dia dengar suara gembala ini dan dia tahu bahwa suara ini mendatangkan kebaikan. Suara ini memimpin dia ke padang rumput hijau. Suara ini yang melindungi dia ketika di lembah kelam. Oleh sebab itu dia mengakui bahwa suara inilah yang menjadi gembala dalam hidupnya dia. Oleh sebab itu sangat penting dalam hidupnya kita untuk kita mengakui bahwa Tuhan sebagai gembalanya kita. Kita membiasakan dirinya kita untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga dalam suasana yang sangat hiruk pikuk, yang sangat bising sekalipun, kita bisa dengan sangat sensitif mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita terbiasa untuk mendengarkan suara manusia, ketika Tuhan berbicara dalam hidupnya kita udah nggak bisa dengar. Bahkan orang-orang Yahudi yang tadi kita baca, mereka mendengarkan berkali-kali Tuhan berkata bahwa dia adalah Mesias. Mata mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu Mesias dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka bukan termasuk orang yang sering mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tapi sebaliknya, Anda lihat kehidupannya Petrus. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tiba-tiba datang pewahyuan dalam hidupnya dia. Dan dia bisa berkata bahwa Tuhan, Kau Mesias. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini, ayo kembali melatih hidupnya kita untuk tetap ada dalam suatu lingkungan, suatu atmosfer di mana kita terbiasa untuk mendengarkan suara Tuhan. Kembali melatih hidupnya kita untuk punya waktu private time di mana kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidupnya kita. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita bisa menjadi langsung cepat connect, langsung cepat percaya, dan kita bisa menikmati semua kebaikan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami berdoa biar firman-Mu sungguh-sungguh mendidik kami, mengajarkan kami untuk kami
hidup dalam situasi di mana kami nggak terbiasa untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menjadi domba-Mu Tuhan. Seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu, domba-Mu mendengarkan suara Engkau. Kami percaya kami domba, dan kami percaya kami diberikan anugerah, kami diberikan kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sangat baik. Kami berdoa pagi ini Roh Kudus jamah setiap kami, sehingga kami boleh mulai melatih pendengaran kami untuk gak fokus dengan apa yang sekeliling kami katakan, tapi mulai memfokuskan kami untuk mendengarkan suara gembala kami, yaitu Engkau Tuhan. Karena kami percaya suara-Mu yang akan menjamin kehidupan kami, suara-Mu menuntun kami, suara-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu pagi ini, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan menikmati segala kebaikan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.